Rizka, Imas. Imas. Hai Rizka, Dozo. Yang mana Pak? Ini tapi kayaknya nggak usah dibaca sih ya. Karena nggak keluar sih. Yang keluar cuma 2 biji. Tiga sampai 2 sampai 3 biji. Nggak usah ya. Bentar-bentar. Jadi di sini kalian harus paham di Shokuniku. Nah, ini kan tentang penjelasan penyimpanan ya. Penyimpanan bahan bakunya itu di suhu-suhu yang telah ditentukan. Jadi ada aturannya. Contohnya di sini Shokuniku itu ada penyimpanannya di 10 derajat ke bawah. Semisal kalian ada soal tentang Shokuniku harus disimpan di suhu berapa. Tapi kan ini ya, 10 derajatnya ini nggak ada. Judo Ika ini nggak ada. Tapi adanya tuh 9 misal. 9 derajat ke bawah. Kira-kira kalau ada pilihan ganda yang A, 10 derajat ke atas. Terus yang B, 9 derajat ke bawah. Terus yang C, -1 derajat ke bawah. Kalian pilih yang mana? Yang 9. Yang iya B Hmm, ya. Yang B. yang B. Kenapa coba? Karena mendekati di bawah So 10. desne. Betul. Jadi kita nggak boleh berpatokan dengan angka di sini, tapi kita harus paham maksudnya. Di sini kan maksudnya 10 derajat ke bawah. Berarti kan bisa 9, 8, 7, masih bisa ya. Terus yang kedua, eh bentar. Jude Tamago, terus Seiseng Gyokarwi. Di sini memang nggak semua keluar, cuman beberapa. Tapi kalau bisa hafal semua ya nggak apa-apa, hafalin semua. Tapi misal gini, kalian bingung mau ngehafalnya gimana. Kalian gabungin dulu. 10 derajat ke bawah itu ada bahan baku apa aja. Contohnya di sini kan ada banyak nih. Ini kan 10 derajat. Contohnya kalau nggak hafal ya, kalian jadiin satu. 10 derajat ke bawah itu apa aja. Contoh. Contoh materi. Terus lanjut ya. Terus ini ada 10 derajat ke bawah lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini bahan bakunya kalian jadikan satu. Semuanya kayak koma. Misalnya Sokuniku terus koma. Shokuniku Sheihin terus koma lagi. Yude Daku. Contohnya gitu cara ngehafalnya. Jadi nggak kayak satu 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 itu nggak. Terus contohnya lagi 15 derajat. Itu ada nggak? Cuman satu. Kalian cari yang kak suhunya sama-sama. Misalnya ini kan sama. Nah, itu. Terus ini ada sih 15 derajat ini ada dua. Sini sama sini. Terus ini 10 derajat ke bawah. 10 derajat ke bawah. Ini cara ya. Cara kalian untuk ngehafal. Jadi kalian tulis, kalian gabung. Minus. Nah, jadi kalian ini dulu. Kalian gabung-gabungin dulu. Terus di sini ada seiseng. Seiseng kajitsu. Seiseng kajitsu. Itu maksudnya bahan ini ya, Kak. Sayur-sayuran atau buah-buahan yang segar. Itu disimpan 10 derajat. Senggo. Senggo itu tidak diantara ya. Tapi di sini kalian fokusnya yang tadi. Sokuniku. Malah hilang. Contoh. Sokuniku. Terus Yude Dako. Saiseng Gyokairui. Reto Suisang.
Butsu. Ini kemungkinan yang akan keluar nanti. Terus di sini kalau kalian melihatnya cuma 10 derajat, nah di IK-nya itu kalian awas ya, awas diganti hijau. Cuman salah kanji aja kalian bisa salah. Dan juga ingat, kalau nggak ada angka yang plek sama seperti ini, berarti yang mendekati. Misal ini 5 derajat ke bawah, bisa jadi 4, bisa jadi 3, 2, 1. Intinya cari yang paling mendekati. Jangan terpatok sama angka. Hai, Sugi. Ini siapa tadi yang aku suruh baca? Rizka ya tadi ya? Iya, Pai. Hai, duduk Rizka. Yang mana? Sampai Pai? ini ya, sampai sini. Hai. Genzeryo o reisoko no nakani sukimana kusume konde wa ikemasen. Sukima ga naito reiki ga reisoko nai sentai ni mawaranaku nari. Genzeryo o jubung ni ya jubung ni iya sukoto ga dekinai kara desu. Raito ko no baai wa raito shokuhin o hachichu ya Pak ini ya. Apa hachi doang? Mana sih tadi? Yang raito shokuhin o hachi doang sih. 80% kan itu? Itu 80 sampai ya? 90%. 80. Ya. Entahlah kenapa ini apa? Hachichu kyuju waritsumeta ouga takai ni iya si ate. Setsude ni sunagarimasu. Raisoko ya raitoko no doa o aketamama ni shite wa ikemasen. Tai-on o tamotsu koto ga dekinai karasu. Hai, di sini penjelasan tentang pengelolaan bahan baku atau produk makanan. Ini keluar soal baru bulan November ini. Ini Oktober itu nggak keluar soalnya. Nah, bulan November itu keluar. Yang ini. Tapi banyak yang terkecoh karena di modul 2022 itu juga ada Sukima. Tapi Sukimanya tuh dalam bentuk gambar. Kalian tahu Sukima artinya apa? Celah. Nah, celah. Kalau di modul gambar di 2022 itu gambar kayak celah. Mungkin celah-celah kayak dinding yang bolong atau jendela, kayak pintu. Itu kan ada celahnya ya. Terus kayak ada apa? Cahaya yang masuk. Tapi di sini bukan tentang itu. Udah berbeda materi. Di sini penjelasan tentang kita menyimpan suatu produk makanan atau bahan baku ke dalam kulkas Reizoko atau bisa Reitoko. Reitoko itu freezer. Maksudnya di sini Sukimanaku Sume Kondewa Ikimaseng. Jadi kita tidak boleh menyimpan bahan baku di dalam kulkas itu tanpa celah. Maksudnya Kak, padat banget ini kulkasnya. Misal ya raknya ini. Nah, ini semua itu kalian padat, nggak ada celahnya. Itu nggak boleh. Kalau nggak ada celahnya, pastinya kayak suhunya itu jadi nggak bisa dingin kan? Nggak bisa muter. Suhunya di sini tuh udah padat isian. Jadi nggak boleh. Kalian harus pahamin itu dulu. Karena nggak selalu plek nanti pilihan gandanya nggak plek sama materi tulisan di sini. Reizoko no nakani sukimanaku sume kundewa ikimaseng. Tidak boleh mengisi dengan penuh tanpa celah di dalam kulkas atau di dalam
freezer. Sukimaga naito. Kalau tidak ada celahnya, Reiki ga reizo ko nai zentai ni mawaranaku nari. Jadi menjadi nggak berputar, nggak bisa berkeliling, nggak bisa kayak mendinginkan dengan maksimal semua isian di dalam kulkas tersebut. Maksudnya ini ya, udaranya ya, Reiki. Suhunya, intinya suhunya tuh nggak bisa berputar, nggak bisa dingin. Akhirnya bahan bakunya itu ya udah kurang maksimal penyimpanannya, jadi buruk. Genzario jubung ni hiyasukuto ga dekinai karena nggak bisa mendinginkan dengan cukup. Maksudnya mendinginkan bahan bakunya ini. Maka dari itu kita nggak boleh mengisi sampai penuh tanpa celah. Rezuko no ba'ai wa reto sakuhin. Nah, ini maksudnya itu 80 sampai 90. Ini nggak tahu tapi kok kenapa tulisannya gini. Terus misal gini, kita itu beli ayam 10 kilo. Terus kita ada kulkas. Nah, kulkasnya itu cuman bisa diisi 10 kilo doang. Karena kalau diisi, kita tadi kan beli 10 kilo ayam. Terus kulkasnya itu maksimalnya 10 kilo. Nah, kita nggak boleh ngisi sampai penuh 10 kilo. Ya, nanti nggak ada celahnya. Udaranya nggak bisa mendinginkan semuanya. Nggak bisa berputar. Jadi, maksimalnya itu 80-90%. Berarti kan antara 8 kilo sampai 9 kilo. Nggak boleh 10 kilo dimasukkan semua, nggak boleh. Dami. Ini maksudnya. Preto kono ba'aiwa. Oh, udah ya. Mana tadi? Jadi pada intinya kita tidak boleh mengisi kulkasnya dengan jumlah 100%. Jadi harusnya 80-90 di antara itu isiannya, cara mengisinya, cara menyimpannya supaya bisa mendinginkan satu sama lain. Balik lagi supaya udaranya bisa berputar di sini. Reto koya reizo koya reto kono doa o akita mamani sitewa ikimaseng. Kita tidak boleh membiarkan pintu freezer dan kulkasnya itu dalam keadaan terbuka. Balik lagi ya. Kalau kulkas atau freezer pintunya terbuka pasti kan nggak dingin. Kayak udara dari luar itu masuk. Tayo ang tamatsu koto ga dekinai kara. Reito ko reizoko no naka no ondo wa mainichi tadashi ondo ni tamotarete iru ka taiki ni makute shite sono keka o kiraku shimasu. Di sini suhu di dalam kulkasnya itu setiap hari harus kalian catat. Bukan gini ya Kak, kalian cek dulu udah bener apa belum. Harus sesuai. Balik lagi ke contohnya kita menyimpan daging. Daging kan suhunya 10 derajat ke bawah. Harus kalian cek setiap hari, mainichi. Jadi, suhunya setiap hari harus 10. Bisa juga 9, 8 intinya yang mendekati, tapi tidak boleh lebih. Itu harus dijaga suhunya. Harus teratur. Terus hasilnya itu kalian catat. Sono kekao kiraku shimasu. Misal gini, kalian ngecek ternyata sekarang hari Senin itu suhunya benar 10 derajat ke bawah. Terus besok hari Selasa kalian cek. Nah, di situ ada suhunya ternyata 15 misal, 15 derajat ke bawah. Itu kalian catat. Karena kan kita untuk mengevaluasi daging di dalamnya itu seperti apa kualitasnya. Itu maksudnya di sini. Jadi pada intinya kalian cukup tahu dari banyaknya materi ini. Kalian harus tahu tidak boleh menyimpan sampai penuh.
tidak boleh membiarkan pintunya terbuka. Terus, kenapa tidak boleh menyimpan sampai penuh? Udaranya tidak bisa berputar, tidak bisa mendinginkan dengan maksimal. Jubung ni hiasukoto ga dekinai. Terus, kenapa? Kenapa tidak boleh membiarkan pintunya terbuka? Karena tidak bisa menjaga taiongnya, suhu dinginnya, suhu rendahnya. Paham ya? Ini keluar. Tidak boleh menyimpan produk tanpa celah karena akan mengakibatkan suhunya atau udaranya tidak bisa memutar kayak mengelilingi keseluruhan produknya itu, akhirnya dinginnya nggak cukup, nggak bisa mendinginkan dengan maksimal. Terus yang kedua, tidak boleh membiarkan kondisi pintu terbuka karena udaranya bakal keluar. Kayak yang udara dari luar ruangan, udara ruangan itu masuk ke kulkas. Nah, udara di dalam kulkas itu keluar. Itu. Cuman di situ. Terus, Sakuhin Eisheho Dewa. Nah, di sini udah paten kalian hafal. Pasti keluarnya tapi nggak tahu kalian dapat apa enggak nanti. Simpelnya gini ya, kalau ngehafal. Reito. Reito itu kan beku. Pasti butuh suhu minus. Reizo. Nah, Reizo itu kan cuman dingin. Berarti butuh suhu cuman 10. Kan butuh dingin doang, nggak sampai beku. Itu ya. Penyimpanan di Reitoko di freezer harus minus 15 derajat ke bawah. Reizoko minus 10 derajat. Bukan minus 10 derajat ke bawah. Dan jangan berpatokan sama minus 15 sama 10. Tapi yang mendekati juga. Pada intinya, beku pasti minus. Dingin nggak minus. Reizo ya. Reitoko no nakano tanaya yukawa. Maksudnya ini tuh kayak yang rak tadi. Nah, ini ada rak-rak ini. Contoh. Nah, maksudnya di sini tuh kan rak ya. Rak di dalam kulkas itu harus selalu bersih. Harus wajib ya, wajib dibersihkan kayak dilap, terus mungkin kayak ada kotor-kotoran itu. Paham kan raknya? Ini raknya. Entah itu dari kaca atau dari mika itu. Intinya harus bersih. So Kigeng, Xiaomi Kigeng, Xiaohi Kigeng. Di sini tuh banyak yang bingung. Jadi tolong sedikit, kalau bisa banyak fokusin di sini. Xiao Kigeng, Xiaomi Kigeng, Xiaohi Kigeng. Dozo, baca sampai sini dulu. Hai. Xiao Kigeng, Xiaomi Kigeng, Xiaohi Kigeng. Xiao Kigeng to wa genzaryo o sukatemo yoi kikang no saigo no hi no koto desu. Xiao Kigeng o sukita genzaryo wa sukatte wa ikemasen. Xiao Kigeng wa sorezore no genzaryo de kimeraremasu. Genzaryo no Xiao Kigen o Kimeru no wa Sono Genzaryo o Sukau Sokuhin Seizu Kouchou desu. Di sini penjelasan Xiao Kigeng. Nanti pertanyaannya pasti keluar Xiao Kigeng itu apa? Seperti apa? Xiao Kigeng to wa Genzaryo sukatemo yoi kikang no saigo no hi no koto desu. Di sini tuh kata kuncinya ada di hari terakhir. Masa di hari terakhir untuk menggunakan bahan baku itu masih bagus. Jadi kayak bahan bakunya digunakan di hari terakhir itu masih layak, masih bagus. Masanya masih nggak ada keburukan sama sekali intinya. Sangat-sangat masih bagus. Suka temu yoi. Yoi kan dari kata i ya, ides.
Ini Genzario ya. Genzario tuh bahan baku. Genzario. Bahan bakunya masih masa yang masih bagus digunakan di hari terakhir. Terus Shioki Gengo Sugita Genzario wa Sukate wa Ikimaseng. Di sini nggak usah dipikir karena bahan baku di ketiga ini kalau melewati tanggalnya itu nggak boleh digunakan. Jadi nggak usah dihafal satu persatu. Pada intinya kalau melebihi tanggal dari Shioki Geng, Somiki Geng, sama Shahiki Geng, bahan baku Genzario itu nggak boleh dipakai. Dah, ini nggak usah dipikirin, nggak terlalu dihafal satu persatu. Ini berlaku untuk semua. Nih ya, ini tuh berlaku untuk semua. Ketiga ini berlaku. Tapi tidak dengan yang kayak yang atas Saiguno Hides ini macam-macam. Yang ini. Shioki Gen wa sorezore no genzario de kimerarimasu. Genzario no Shioki Gen o kimeru no wa sono genzario o soukao sakuhin seizo goju desu. Di sini pabrik yang memakai bahan baku itu ya mereka yang menentukan tanggalnya. Genzario no Shioki Gen. Maksudnya gini, misal ada pabrik pembuatan mie sedap. Nah, siapa yang menampilkan tanggal Shioki Gengnya? Ya udah, pabriknya. Karena mereka yang memproduksi. Itu pasti bisa ya dinalar. Aku ulang lagi, di Shioki Geng ciri-cirinya di mana di sini. Jadi bahan bakunya itu meskipun di hari terakhir masih baik, masanya masih baik untuk menggunakan bahan baku tersebut. Udah, cuman itu doang di sini. Sugi ini sampai ini. Genzario ga Suyoki ya Fukuro ni haita kakao soku hin no baai. Yoki ya Fukuro ni Shoumiki Gen, Shouhiki Gen no dochiraka no kigen ga youchi sharete imasu. Shoumiki Gen mo Shouhiki Gen mo sono kakao hin genzario o seisou shita sakyou ga youchi shimasu. Nah, ini tuh penjelasan tentang tanggal-tanggal ketiga ini. Itu siapa yang wajib menampilkan, siapa yang wajib memberikan label. Balik ke pabriknya, pabrik yang memproduksi. Yang namanya pabrik berarti kan perusahaan. Jadi nggak selalu Kojo, terus Shakuhin, Seizo Kojo, bisa juga Kaisa, Onsa, Yushu. Itu kan industri ya. Terus pada intinya mereka suatu perusahaan yang membuat atau yang memproduksi makanan tersebut. Mereka yang wajib melabeli. Memberikan label Shioki Geng, Sobiki Geng, sama Sohiki Gengnya. Di sini tuh keluar. Di sini kan Kigyo ya. Kigyo. Tapi bisa juga nanti Kaisa. Kaisa, terus Kojo, terus apa lagi ya? Onsa juga perusahaan. Terus Kyushu, itu kan industri. Jadi pada intinya mereka perusahaan yang memproduksi bahan baku atau produk makanan tersebut yang wajib memberikan label. Dah, pada intinya cuman itu di sini. Dan label-label tersebut kan pastinya ditampilkan di Yoki Fukuro ya, plastiknya ya, wadahnya ya, tempat jajanannya, tempat snacknya, pembungkusnya. Sugi, Hai. Shoumiki Gen wa Mikaifu no kakao shokuhin o kimerareta jouken de hozon shita baai ni oishiku taberareru kikan no saigo no hi desu.
Shoumiki genga sukita shokuhin demo taberu koto wa dekimasu ga, shokuhin seizou kouchou de wa ippang teki ni shoumiki gen o sukita shokuhin genzairyo wa sukaimasen. Hai, di sini penjelasan tentang Xiaomi Qigeng. Tadi kan Xiao Qigeng. Xiao Qigeng kan ciri-cirinya di yoi. Sukatemu yoi kikang no saigu no hides. Tapi di sini beda lagi. Xiaomi Qigeng wa mikaifu no kakosakuhin. Kakosakuhin o kimirareta jokeng de hozong sita baai. Aishi kutaberareru kikang no saigu no hides. Nah, di sini kan dijelasin ya. Maksudnya dijelasin penyimpanannya, kondisi penyimpanannya. Hozong sita jokeng itu kondisi. Maksudnya kita balik lagi ya mie instan. Kalau mie instan itu kemasannya masih bagus, tersegel, gak ada yang bolong, gak ada yang sobek, gak ada yang cacat sama kemasannya. Nah, di hari terakhir itu masih enak dimakan, masih enak diolah. Kenapa kok Oishi bukan Sukatemu yo itu kan searah ya. Bedanya di atas itu bahan baku, di sini olahan makanan. Kakosakuhin. Jadi di Xiaomi Qigeng itu fokusnya penjelasan tentang olahan makanan atau produk makanan. Tapi kalau di Xiao Qigeng itu fokusnya membahas tentang bahan baku. Genzario. Terus di sini kalian nanti dapat soalnya itu sinonim. Sinonimnya ini. Mikaifu. Mikaifu itu kan tersegel. Kalian masih ingat terbuka itu apa? Foto baca. Apa? Kaifusita. Hai, so desne. Kaifusita. Kaifusita itu terbuka. Jadi kalau soalnya itu Xiaomi Qigeng wa Kaifusita ato no kakosakuhin o kimirareta jokeng de hozong sita baai. Aishiku taberareru kikang no saigu no hides. Itu kan salah ya. Masa iya kondisi olahan makanan yang udah terbuka itu masih enak dikonsumsi? Kan nggak mungkin. Kan udah cacat ya. Bisa juga Kak, udah robek. Mungkin ada mushi, butsu itu ada masuk satu biji misal. Terus kayak udaranya udah ganti keluar masuk dari udara luar, terus udara di dalam makanannya itu, di wadahnya, di plastiknya, kan udah tercampur. Kan nggak mungkin masih enak. Kayak mungkin ya kerupuk lah contohnya. Kerupuk tuh kalau terbuka kan melempem ya. Ngerti melempem? Ngerti. Tahu. Nah itu. Bahasa Jawa ya campuran. Tapi ngerti kan semuanya? Tahu. Wah, jadi di sini tuh contohnya Qigeng ini kerupuk yang masih mentah. Tapi kalau di sini tuh kerupuk yang udah digoreng, kakosakuhin. Nah, di sini bahasnya kerupuk yang udah digoreng, kalau kondisinya masih tersegel, mikaifu, meskipun di hari terakhir, masa makannya itu, masa tanggalnya itu, masih enak dimakan, oishi. Tapi kalau bahan bakunya kerupuk yang masih mentah itu di hari terakhir masih bagus untuk digoreng. Jadi masih boleh digoreng. Terus kalau sudah digoreng, kan ini ya dikemas, terus dikasih tanggal Xiao Qigeng. Terus kayak ditambahin lagi ini tanggal Xiaomi Qigengnya. Nah, ternyata kerupuknya itu tanggalnya contohnya itu boleh dimakan maksimal Mei tanggal 1 contohnya ya. Nah, pas kita beli itu Mei tanggal 1. Karena kondisi kerupuknya itu masih tersegel, mikaifu, ya masih enak banget dimakan. Masih enak, nggak ada perubahan dengan rasa. Xiaomi Qigeng nggak sugita sakuhin demo. Meskipun melewati tanggal dari Xiaomi Qigengnya, kerupuknya itu masih
bisa dimakan, bukan enak ya. Masih bisa. Kalau enak itu di hari terakhirnya, tapi kalau lebih tanggal tetap masih bisa dimakan. Jadi masih bisa buat lauk, masih aman. Sokuhin seizoko dewa, ipang tekini, saumi kigeng, sugi, ta sokuhin genzariwa, sukai maseng. Nah ini kan bahan baku, sama di atas. Jadi intinya bahan baku kalau melebihi tanggal saumi kigeng, terus tanggal shio kigeng, ataupun tanggal sohi kigeng, nggak boleh dipakai. Jadi nggak perlu kita fokus di genzario melebihi tanggal itu, semua sama, nggak boleh dipakai. Fokusnya di masing-masing ciri-cirinya. Pak Eva Paham ya di tanya, sini? Ha? kalau yang contoh soal sebelumnya itu soalnya itu pakai apa Genzario bahan baku atau pakai produk kemarin? Eh, soalnya di sini itu banyak ya, banyak macamnya. Kayak contohnya gini, Xiaomi Kigeng, Xiaohi Kigeng, terus Shio Kigeng, itu kan dibuat soal ya. Ini buat soal. Terus koma. Oshite kudasai misal, jelaskan. Nah, pilihan gandanya yang A, ini A. Xiaomi Kigeng toa genzario sukatemo yoi kikang no saigo no hides. Itu bener kan ya? Iya. Terus Iya, yang B, Xiaomi Kigeng wa Keifu shita ato no kakosakuhin o kimirareta jouken de ozong shita baaini. Oishi ku taberareru kikang no saigo no hides. Itu kira-kira bener nggak? Bukan Mikaifu ya, Kaifu Sita Ato. Salah. salah Nah, karena udah terbuka. nah, berarti kalian udah mulai paham. Berarti ini kan salah. Soalnya tuh seperti itu. Mungkin entah di sini Machigate atau Tadashi, tapi kalau kalian paham di sini, aman. Jadi gak penting soalnya, tapi kalau kalian paham materinya, meskipun kayak antonim, sinonim, tapi kalau kalian paham kotobanya, udah beres. Terus di sini, ini juga keluar. Jadi kayak ada tiga opsi atau dua opsi, entahlah. Tapi yang aku tahu itu ada dua opsi. Yang pertama, tentang ini, Mikaifu-nya itu diganti Kaifu Sita. Terus yang kedua ini, Kigyo-nya itu diganti Kaisa. Terus bisa juga yang di sini mungkin ini kan Yoi ya. Bisa juga diganti eh Yokunai. Yokunai itu kan tidak baik. Bisa juga Warui. Kayak antonim lah lawan katanya. Makanya kenapa kita harus fokus, kita harus tahu sinonim antonimnya. Jadi kecoh kita nanti, dikecohnya di situ. Di sini kan pentingnya di sini kuncinya ya. Kunci di Somikigen kan di Mikaifu. Terus kunci di Shiyokigen itu kan di sini. Mungkin mereka yang dikecoh entah antonim entah sinonim. Kalau Sugita Genzaro itu kan semua, berlaku semua. Bahan baku kalau melebihi tanggal itu nggak boleh dipakai. Meskipun Shiokigeng, Somikigeng, sama Sohikigeng sama. Untuk bahan baku kalau melebihi tanggal nggak boleh dipakai, nggak boleh digunakan. Beda lagi kalau penjelasan tentang makanannya. Jadi yang buat berbeda itu apa di sini tentang makanan. Ini Genzario, nah ini makanan. Terus ini juga Taberareru, bisa dimakan, berarti kan makanan. Kalau produk, berarti kan masih mentah. Contohnya Genzario. Genzario ini kan masih mentah, nggak mungkin lah dimakan ya. Taberu kotoa dekimas. Pasti mengarah ke produk makanan atau olahan makanan. Kako sokuhin. Atau sokuhin juga bisa. Cuman sokuhin. Di sini udah aman. Kita lanjut yang Xiao Kigeng. Tadi Rizka ya. Tiara Ananda Dozo. Pai. Dari mana, Pai?
Ini sampai sini dulu. Shohi kigen wa mikaifu no kako shokuhin o kimerareta joken de hojong shita aini. Tabetari sukatari dekiru kikan no saigo no hi desu. Shohi kigen o sugita shokuhin genjai ryo wa shokuchudoku no gen ini naru ka kanousei ga takakunaru no de jettai ni sukaimasen. Baik, di sini penjelasan tentang Shohi Kigen. Mereka menjelaskan apa? Sama kayak Somi Kigen, penjelasan tentang Kako Shokuhin. Produk makanan, olahan makanan, bukan bahan baku. Kalau bahan baku masih sama ya di sini. Bahan baku kalau melebihi tanggal nggak boleh dipakai. Sama aja kalau untuk penjelasan bahan baku. Genzario. Di sini masih sama. Mikai Funo Kakosakuhin. Mikai Funo Kakosakuhin wo kimerareta joken de ozong shita bai ni tabetari sukatari dekiru kikang no saigo no hi desu. Nah, di Somi Kigen tadi kan oishi ya. Di saigo no hi desu-nya kan oishi. Terus kalau melebihi tanggal kan masih bisa dimakan. Tabe rareru kotoga dekimasu. Di sini ciri-cirinya ditari, tari-tari, tabi-tari, suka tari. Jadi di Shohi Kigen, kalau kondisi pengemasannya masih tersegel, nggak ada yang cacat, nggak ada yang sobek, maka bahan bakunya itu boleh dipakai suka tari. Olahan makanannya boleh dimakan di hari terakhir. Tetapi kalau melebihi tanggal, itu zen-zen di sini nggak boleh sama sekali. Karena akan memungkinkan terkena keracunan. Keracunan makanan. Kondisi ini memungkinkan, kemungkinan. Mungkin bisa juga tabung, kamu sirinai. Kalian ingat ya, kamu sirinai itu kan mungkin. Nah, ini kanose. Jadi mereka itu beda kotoba. Terus artinya itu dalam pemakaian itu juga berbeda, tetapi masih searah. Intinya kayak memungkinkan, kemungkinan, mungkin. Jadi nggak boleh, kalau melebihi tanggal, di Shohi Kigen itu nggak boleh dipakai. Akan mengakibatkan keracunan makanan. Jadi semuanya pada intinya di Shio Kigen, Somi Kigen, bahan baku itu kalau melebihi tanggal itu nggak boleh dipakai. Kalau di Shohi Kigen sampai dipakai akan terjadi keracunan makanan. Nah, di Shohi Kigen ciri-cirinya di tabitari sukatari. Tapi kata kuncinya juga di mikaifu. Kalau mikaifunya diganti kaifu shita. Ya udah. Masa iya kondisi segel udah dibuka, udah sobek, masih bisa dimakan, masih bisa dipakai. Kan ini udara di dalam yauki-nya, fukuronya, itu kan udah tertukar udaranya. Jadi zen-zen ya. Di Shohi Kigen udah aman kah? Ketiga ini nanti keluar ya. Terus kayak dimirip-miripin, pilihan gandanya bener-bener mirip. Jadi harus teliti. Aku ulang lagi nih. Nah, aku ulang lagi. Shio Kigen. Ini Shio Kigen, bukan Shohi Kigen ya. Mirip karena mirip tulisannya. Di sini ciri-cirinya di yoi. Terus, di sini yang menampilkan, yang wajib menampilkan itu intinya perusahaan. Entah keluarnya Gyusu, Kigyo, Kojo, bisa juga Shokuhin Seizo Kojo, Kaisha, Onsha. Pada intinya itu perusahaan yang wajib melabeli tanggal-tanggal tersebut. Terus Somi Kigen.
Mikaifu kondisinya tersegel, itu masih enak di Saigono Hindes. Terus kalau melebihi tanggal, itu masih bisa dimakan. Balik lagi, Genzario itu zen-zen, sama ya. Semua Genzario kalau melebihi tanggal nggak boleh dipakai. Terus di Sohiki Geng itu ciri-cirinya di tari-tari. Saigono Hindesnya ada tari-tarinya. Tapi kata kuncinya balik lagi di Mikaifu ini, harus diganti Kaifu Shita Ato, telah dibuka. Bisa juga selain Kaifu, ada yang tahu? Maksudnya bukan sinonim kotoba ya. Jadi kayak kalimat yang masih searah, masih hampir sama. Ada? Nggak ada? Tertutup bukan sih? Bukan ya? Kalau Mikaifu kan tertutup. Berarti futao simas kan? Oh iya. Menutup. Mm-mm. Itu bisa sinonim dari Mikaifu. Tapi kalau Mipei antonimnya, bukan sih? Oh, Mipe itu juga antonimnya. sama. Betul, Mipe itu juga tertutup. Nah, makanya kalian harus tahu kayak kotoba-kotoba yang searah. Nggak harus selalu kotobanya itu artinya sama, tapi searah. Contohnya lagi, di sini Kaifu Sita itu kan terbuka. Bisa juga Tebukuroga Yabureta. Fukuroga Yabureta sobek. Kan sama ya, sobek sama terbuka. Iya. Nah, searah kan? Jadi kayak kita itu harus paham. Tapi kan kalian tahu kotoba-kotoba itu kan nggak asing. Cuman takutnya itu kalian ngehafal. Kalau ngehafal kan cuma di sini ketemunya Mikaifu. Nggak ketemu kayak sinonim antonimnya terus kalimat-kalimat searahnya. Sugi yang ini sampai bawah. Genjei Ryowa Sakine no Hing Saritamono Ukeiretamono Kara Sakine Sukaimasu. Kore o Saki ire Sakidashi to imasu. Ipang tekine Sakine no Hing Saritamono Ukeiretamono no Houga Shohikigeng ya Shohikigeng no Saigo no Hi ga Sakini Kuru desu. Kuru Karades. Di sini itu penjelasan Sakire Sakidashi itu apa? Kalian paham apa ya? Ntar. Itu kayaknya Ada yang kayak sistem Vivo ya. First in, first out. Kayak yang pertama ya, masuk, pertama dipakai gitu kan. betul. Tapi gini, takutnya kan ada yang nggak paham itu ya. Jadi cirinya gini, kalian jual produk, terus kalian jaga toko. Pastinya produk yang lama pasti kalian keluarkan duluan biar laku. Produk yang baru kalian sisipkan di paling belakang. Supaya apa? Yang terjual itu produk lamanya dulu. Itu. Jadi menghindari kita rugi. Sakire Sakidashi. Kalau paham yang tadi apa? Fish out. First in, first out. Ya, itulah first in, first out. Selain ini apalagi ya yang mudah dipahamin? Contohnya lagi tentang kita masak. Kita masak sayur bayam nih. Kita belanja sayur bayam jam 6. Bukan belanja, kita dikirimin sayur bayam. Yang masih mentah ya. Terus kita masak. Kita masak. Habis kan? Bahannya habis. Terus dikirimin lagi. Dikirimin lagi. Terus, tapi olahan makanan tadi belum terjual. Terus kita masak lagi. Masak lagi dari bahan ini, bahan yang baru. Maka yang kita jual kan ini, makanan yang tadi matang. Kita jual dulu, baru kita jual masakan yang terakhir. Di sini paham nggak? Paham. Semuanya?
Di sini keluar loh soalnya. Paham. Paham ya? Jadi Itu barang soalnya yang ditanyanya gimana, Pak? ini sakidasi terus disuruh jelasin. Hmm. Jadi jawabannya ini. Jawabannya yang ini. Sakidasi towa nan desu ka. Biasanya gitu. Simple. Tahmachi gate atau tadashi. Jadi pada intinya itu kayak ini. Sesuatu yang telah dikirim tadi kita gunakan. Kita gunakan duluan. Jadi kita memasak bahan baku yang telah dikirim duluan. Gitu. Memakai duluan dari produk yang telah dikirim duluan. Udah, tapi udah paham semua di sini. Ya. Aman ya? Kita Ya. lanjut. Kalau udah aman, kita lanjut. Dozo tentang kaifu sampai ini nggak usah deh. Ini aja langsung. Ini nih. Dari onaji ya, Pak. Hai. Ichi onaji basho o nikai ijo kiranai yo ni shimasu. Ni kire kuchi to kire hashi ga atte iru koto o kakunin suru. Sang. Kaifu shita fukuro ya yoki no kaju to kire hashi no kaju ga onaji de aru koto o kakunin suru. Hai, di sini tuh tentang kaifu, pembukaan. Maksudnya di sini tuh tentang kaifu, tentang pembukaan. Misal kita masak mau masak donat, itu kan ada tepung, ada telur. Nah, produk-produknya itu kan dibuka dulu. Entah itu ada yang dari kardus, misal tepungnya dari mesesnya lah. Mesesnya itu dikemas dalam kardus. Kita buka kardusnya itu harus hati-hati. Karena apa? Potongan-potongan kardus itu nanti takutnya masuk ke meses. Akhirnya kan jadi ibutsu, benda asing. Udah enak-enak donatnya ditabur misis, malah ada potongan kardusnya. Jadi kan ini ya, nggak enak ya, jijik ya, kotor. Itu maksudnya. Itu contohnya. Terus di sini dijelasin, onaji baso nikai ijo kirana yoni shima supaya tidak memotong 2 kali ke atas di tempat yang sama. Jadi kalau kardusnya nih, misal kardusnya segitiga, terus ini udah dipotong, berarti kan tinggal gini bentuknya. Nah, terus di sini dipotong lagi, nggak boleh. Kalau motong harus berbeda, mungkin bawahnya lagi. Nggak boleh di tempat yang sama di sini, nggak boleh. Terus kire kucito kire hasiga ate iru foto kakunin suruh. Kita mengecek pas atau tidak hasil potongannya sama yang telah dipotong tadi. Balik lagi ke gambar tadi, misal gini. Ini udah dipotong kan tinggal gini. Si ele. Nah, terus ini kan ada ininya. Nah, ini dicocokin. Pas nggak bentukannya. Terus yang ketiga. Kaifusita fukuro. Jadi wadah yang telah dibuka. Dan yaukino kazuto. Dan lepasan ininya, wadahnya. Kire hasino kazuga onaji shite iru koto kakunin suru. Di sini tuh kalian harus balik lagi mirip sama yang ini ya, yang kedua ya. Jadi kayak wadah yang udah dibuka. Misalnya udah dibuka.
Nah, itu kalian cocokin potongannya ini. Terus sama hasilnya ini. Tadi misal ini hasilnya ya. Ini potongannya kalian cocokin bener-bener pas nggak? Yang udah terlepas sama ininya. Takutnya ini contoh nih. Misal ini udah dipotong, terus ini kardusnya. Nah, tapi kok ini gini? Terus potongan-potongan segitiganya itu kemana? Di sini tuh kotak, nggak ada. Berarti kan masuk ke produk makanan. Nah, itu nggak boleh. Di sini nggak ada sinonim. Di sini yang keluar plek sama kayak gini tulisannya. Cuman kalian dikecoh di sini. Ini kan hijau. Nah, bisa jadi diganti Ika. Terus di sini kan Kirana Yauni Simas. Bisa jadi diganti Nikai Ijo Kirana Kireba Ike Maseng. Harus memotong 2 kali ke atas di tempat yang sama. Itu kan salah. Terus mungkin juga di sini Kakunin suruh diganti Kakunin Sinai. Bisa juga. Tapi itu di sini tuh nggak ada ininya. Nggak ada kalimat yang berbeda. Udah sih di sini. Gampang kan? Kita lanjut yang Shitasori Dozo sampai sini. Shitasori. Kaito. Kaong. Kaong ya, Pai? Apa? Kaong ya? Kaong. 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 Kaito no Genjaryo no Kaito no Kouhoni wa Shitsuong de Kaito suru Baai Shijen Kaito to Shijen Kaito to imas. Reijoko de Kaito suru Baai Reijoko Kaito to imas. To Suidonado para Nagareru Miju Ryosuito imas. O ATT Kaido Suro Baai Ryosui Kaito to imas ga arimas. Di sini penjelasan tentang Shitasori prepare atau persiapan. Terus Kaong. Kaong itu suhu panas, suhu tinggi. Reito no Genzaryo no Kaito no Hohoni wa. Cara contoh Kaito mana tadi? Cara mencairkan bahan baku yang beku. Reito kan beku ya. Ini artinya pencairan. Ini pemanasan Kaong. Seseorang dek kaito suruh baai. Apabila menggunakan suhu ruangan atau suhu kamar, itu disebut shizen kaito. Pencairan alami. Karena apa? Kok bisa dibilang alami? Tinggal ini naruh ikan-ikanan yang beku di suhu ruangan. Intinya cukup dikeluarkan dari freezernya doang. Dan nanti dibiarin mencair sendiri. Makanya itu alami, tanpa campur tangan. Itu cara pertama. Cara pertama melakukan pencairan. Yang kedua, reizo kode kaito suruh baai. Nah, misalnya gini, tadi ikan kan dibekukan di freezer. Nah, kita turunkan ke kulkas. Biasanya kalau emak-emak masak kan gitu ya. Misal malam nih, malam itu punya daging. Terus besoknya mau dimasak, pasti kan dipindah ke ke kulkasnya supaya apa mencair pelan-pelan. Itu disebut Reizoko Kaito, pencairan dengan kulkas. Terus yang ketiga, Suidonado Karanaga Rerumizu Ryushu Taimas. Nah, itu pencairan dengan mengalir air keran. Kayak semisal ikan beku tadi itu nggak kalian taruh di shizen kaito,
di luar kulkas di suhu ruangan karena kayak mungkin kelamaan gitu ya. Terus kalau di kulkas juga kelamaan. Kita menggunakan cara ketiga. Langsung aja celupin di air mengalir. Bukan dicelupin ya, supaya beku-bekuannya itu lepas, mencair. Karena kena air. Itu disebut ryushui toimasu. Jadi ada 3 cara pencairan. Pertama, shizen kaito. Shizen kaito itu dengan meletakkan di suhu ruangan. Reizoko kaito meletakkan di kulkas. Terus ryusui meletakkan di air mengalir atau keran. Nagareru mizu wo atete kaito kaito suru baai. Ryusui kaito. Ryusui kaito. Pencairan dengan air mengalir. Paham ya, ada 3 cara. Kalau misal nih, kaito. Kaito ni suite setsume shite oishite kudasai. Misal. Terus pilihan ganda yang A. Shitsu ong de kaito suru baai shizen kaito. Terus koma. Reizuko de kaito suru baai reizo kaito. Misal ya. Terus yang B. Misal yang B itu Reizuko de kaito suru baai shizen kaito toimasu. Terus koma lagi. Suido nado kara nagareru mizu ryusui kaito toimasu. Itu salah ya. Salahnya di mana? Di sini. Harusnya itu disebut Reizuko kaito, bukan shizen kaito. Jadi kayak diacak-acak gitu loh. Di sini udah paham maksudku? Paham, Pai. Jadi pahamin ya, shizen kaito itu secara alami, pastinya diletakkan di suhu ruangan. Reizuko kaito, berarti itu berhubungan dengan kulkas. Terus ryusui kaito, cairan dengan air mengalir. Ingat ini ada kanjinya air ini, air mengalir. Tearai itu. Jadi kalau kalian paham shizen kaito, kalian juga harus paham shizen kaito itu seperti apa. Semuanya, Reizuko sama Ryusui. Sugi. Agus, Doso Agus. Agus sih Mas Kak. Dari mana sampai mana? Dari sini sampai sini. Sampai sini. Toyota Suritoki, Nikuya Sakana, Nikuna Sakana kara Detekuro Shiru Doripu to Imas. Imas ga Hokano Sokuhinya Gengzarioni Sukawane Surutame Tarenadoni Irete Kaito Shimas. Amime Tarenis Nesete Kaito yo no Rakunirite Doripu o SWE Chokusetsu Nagasukotomo arimasu. Baik, di sini penjelasan ketika kita pencairan itu seperti apa ya? Itu dijelasin di sini. Nikuya sakana kara dete kuru shiro doripu toimasu. Maksudnya di sini tuh daging-dagingan dan ikan-ikanan yang beku. Nah, bekuannya itu cair, menetes, itu disebut doripu, tetesannya. Shiroga hokano sokuhin ya genzaruni sukana yauni surutame. Supaya tidak mencampuri atau mencemari bahan baku yang lain, tetesannya tadi, torenado ni irete kaito shimasu. Kita harus mencairkan dengan memasukkan ke tore. Tore itu ke apa ya? Kayak nampan gitu ya. Wadah, ranjang. Jadi pahamin dulu. Doripu itu apa? Doripu itu tetesan dari bekuan ikan-ikanan dan
Intinya bahan baku yang sedang dibukukan tadi. Nah, supaya tetesannya tidak mencemari bahan baku yang lain, supaya tidak mencampuri. Maksudnya gini, kita mencairkan ikan kembung nih, misal ikan kembungnya beku, kita cairkan. Supaya tetesannya itu tidak mengenai entah sayuran, entah buah-buahan. Maka ikannya tadi masukkan ke tore. Amime tore ni no sete kaito you no raku ni irete. Kalau memasukkan ke penggunaan, bentar. Penggunaan ini tuh kayak rak yang ini apa? Keranjang yang bolong-bolong itu loh. Ngerti enggak? Ya. Kalau tore itu semacam nampan yang utuh. Kalau akami tore itu yang bolong-bolong. Tray itu ya, tray yang berlubang. Apa? Tray itu kan yang kayak nampan tapi Iya, tapi yang kotak itu kan. berlubang. Hmm. Kayak saringan gitulah. Nampan jaring keranjang Ah, ya kayak saringan gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan saringan itu kan tetesannya itu ya keluar ya. Doripo hai sui e chaku setsu nagasu kotomo arimas. Tapi di sini nanti yang keluar itu tentang doripu. Doripu itu apa? Terus cara supaya tidak tercemar ke bahan baku yang lain dimasukkan ke mana? Di sini. Di tore. Jadi jangan terkecoh sama ini. Terus untuk kaito nanti, ya itu tadi ya 2 opsi tentang kayak kaito ada 3 cara, pencairannya ada 3 cara, Shizen kaito, Reizoko kaito, sama Ryushui kaito. Terus supaya doripunya tetesannya tidak mencemari bahan baku yang lain harus dimasukkan tore. Pak yang mau tanya, Hah? itu kan kalau ikan kan cuman ditaruh di tray yang berlubang, terus bawahnya Hah? dikasih nampan kan biar airnya langsung ke apa saluran pembuangan. Nah, itu berarti ikannya langsung bersentuhan sama air ya, nggak apa-apa? Atau Nggak dia apa-apa. Ini ada ada yang ini balik ke sini ya, bentar. Nah, ini kan langsung pencairan dengan air mengalir. Iya, kalau bahan baku kan dia kan dipastikan nggak berlubang kan, plastik sama wadahnya, wadah pembungkusnya. Nah, kalau ikan Iya. itu harus Ini P, dikasih tertutup ya. plastik dulu atau Ini ada. bisa langsung ditaruh? Nah, ini ada penjelasannya di bawah. Kita baca dulu ya, sampai sini ya. Dozo Agus. Hisui kaito dewa kaito mae no genjario o mippei shiteiru fukuro ni anaya yabureganai koto o kakunin shimasu. Fukuro ni anaya yaburegaru koto aru to genjario no ichibu ga ryusui ni nagare dasete nagare dasete shimaukara desu. Fukuro ni anaya yaburega ata ba'ai wa betsu no fukuro ni utsushi kaite mippei shite kara kaito shimasu. Nah, ini kan yang kamu tanyain. Iya, iya. Nah, di sini itu pencairan menggunakan air mengalir. Harus apa? Harus mipe. Mipe itu sama, mikaifu itu hampir sama ya. Jadi tertutup. Kita sebelum naruh ikanan tersebut di air di keran, itu ikannya tuh harus dibungkus dalam kondisi mipe, terus pastikan nggak ada yang bolong, nggak ada yang sobek. Itu harus dicek dulu. Misal gini, kita beli ikan lele ya. Lelenya itu nggak beli, ambil dari freezer. Lelenya itu kan beku ya.
Kita mau masak nih. Kita mau masak, tapi lelenya itu udah bentuk potongan. Udah dipotong-potongin gitu. Nah, supaya lelenya itu nggak langsung tercampur sama air mengalir. Karena kan air mengalir itu kotor ya dari keran. Takutnya ada bisebutsu. Ikan lelenya itu harus benar-benar dipastikan kondisinya tertutup. Terus plastiknya nggak ada yang sobek, nggak ada yang bolong. Itu. Fukuroni anaya ya burega aruto. Kalau ada yang bolong di fukuronya, di plastiknya, di kreseknya. Genzaryono ichibu, bagian bahan bakunya, bagian leleknya. Ryuswini nagare dasite shimaukara. Nah ini terkena air kerannya. Kan disayangkan Shimau. Takutnya air kerannya itu mengandung bisebutsu. Fukuroni anaya ya burega attabai. Apabila telah sobek, betsuno fukuroni utsu shikaimasu. Kita pindahkan, kita ganti plastik yang utuh. Gimana? Paham? Paham, paham. Jadi untuk mipe di sini kan penggunaan penjelasannya tentang kaito ya. Tapi awas juga nanti mipe-nya digunakan tentang yang Sohiki Geng sama Somiki Geng. Kedua itu kan menggunakan mikaifu. Tersegel. Nah ini mipe kan sama tertutup. Kondisi tertutup rapat. Jadi kalimat ini tuh masih searah ya. Kayak yang ini tadi mikaifu, kaifu shita ato. Ada yang ditanyain lagi? Aman. Kalau aman kita lanjut nih. Sugi, Lanjut, lanjut. hai Agus. Poke no aburaya KTP pesuto jono genzari wa kaon shite yawarakaku suru koto yo kikara dasiya suku narimasu. Ichio ijo ni kaon suru to genzari no hinsitsu ga reka suru no de kaon suru genzari no kangri ni wa chui shimasu. Ini penjelasan tentang kokeno abura. Kalian tahu kokeno abura? Minyak yang padat, minyak yang So desne. Ini kotobanya itu nggak ini ya. Kayak ini apa satu kotoba gitu loh. Kokeno abura ya. Katai pesute itu kayak Pasta. bahasa Pasta. ya, yang ini loh yang keras. Kayak margarin nggak sih jadinya? Mana? Ini kalau iya kayak Kalau margarin yang kokeno ya lemak. abura. Bener kayak margarin. Terus katai pasuto jono genzario. Jadi kayak pasta yang masih mentah itu kan keras ya. Yang belum dicelupin air panas itu. Itu minyak ya. Intinya kayak bahan bakunya itu yang masih keras ini katai. Kaung site yawaraku shuruto. Yoki kara dashi. Dashi ya suku narimas. Maksudnya di sini tuh kalau dipanaskan itu akan lembek. Terus mudah dikeluarkan dari wadahnya. Contohnya sih. Bentar. Tak kasih contoh buttercream. Nah, kalian tahu buttercream? Iya. Yang buat roti tar. Nah, itu Mm-mm. semisal dibekukan. Kalau kan kondisi beku itu kan susah ya di apa? Contoh lagi nih. Terus ini buttercreamnya. Kalau ini ditekan itu kan nggak mungkin keluar kalau kondisi keras. Bener nggak? Iya. Nah, maka buttercream ini tuh harus dilunakkan dulu. Dilunakkan dengan pemanasan. Kaong. Supaya apa? Kalau udah lembek, itu ditekan itu bisa keluar. Gampang keluarnya. Ini.
Hitsuyo ijo ni kaong suruto. Genzario no hinjitsu ga reka suru node. Kaong suru genzario no kanri ni. Jadi kita harus memperhatikan pemanasannya itu kayak suhu-suhunya. Itu jangan asal di ini ya, Kak. Panasnya jangan berlebihan dan jangan kurang. Itu penting. Misalnya gini, kebutuhannya kita memanaskan tadi plastik margarin. Margarin ini yang plastiknya itu tipis. Misal ya, tipis. Jadi kita memanaskan itu ya seperlunya saja. Jangan sampai benar-benar panas ini. Seperlunya doang. Nggak usah berlebihan. Harus berhati-hati. Kalau semisal nih berlebihan, nah ini kan bisa leleh sama wadahnya. Wadahnya ini bisa leleh. Ini udah terlalu lembek, terus dipanasin ngepol, leleh wadahnya. Di sini paham? Aman? Kalau di sini sih nggak ini sih nggak terlalu penting yang keluar sering ini. Yang keluar itu yang nampan doang ya, Pak, yang Doripu sama Tore itu. Ah, iya. Tapi untuk materi ini tapi semua paham kan? Paham. Takutnya gini, ini kan keluarnya November, terus Februari dapatnya yang ini. Biasanya gitu sih. Paham ya? Di sini tuh kondisi plastiknya itu harus tertutup, harus nggak boleh bolong. Kalau ada yang bolong, pindahkan ke wadah yang tertutup. Baru dilanjutkan pencairan. Terus di sini tuh tentang kebutuhan. Di sini tuh pentingnya cuman di sini ya. Hitsuyo ijo ni kaong suru. Jadi pada intinya kita harus memanaskan sesuai bahan bakunya, sesuai kondisinya. Nggak boleh asal. Cuman itu di sini supaya apa? Kalau produk-produknya yang beku itu tadi dipanaskan, diangetkan, itu kan bisa nih dikeluarin dari wadahnya gampang gitu. Lanjut yang senjo ya. Dozo. Senjo. Boku no genjari wa mizu de senjo shite, ibutsuya yabure otori no jokukimasu. Ryokai sho rui no bai wa tekisena nodo no shoku ensui no nado de senjo suru koto mo arimasu. Kane sokotei ganai yasai sarada nado no genjari wa yakuzai o sukate saking o okonaimasu. Nah, ini sering aku jelasin ya. Jadi tentang pencucian air laut lagi malah. Air laut mana bisa dicuci ya. Ini tentang ikan-ikanan laut. Ini ikan dari laut itu dicuci dengan soku engsui. Terus kalau sayuran kalian ingat menggunakan apa? Yakuzai. Tapi yakuzainya itu apa? Ya, ini sangat CAE Sosang 200 ppm selama 5 menit. Terus 100 menit sama 100 sama Kalau 100 10 menit. hai sodesne. Betul-betul kita lanjut langsung bawah ya. Berarti sudah ini. Aman semua ya. Dozo Agus. Senbetsu, Bumbetsu, Saidang, Yogorega, Suitari, Iroya, Katasa, Nyoiga, Itsumoto, Tiga Utameni, Sukawanai, Genjaryoya, Yasaino ne Yameya, Kawa, Sakanana Urokoya, Hirenado, Nado, Sukawanai, Node, Norinozoita, Buongwa, Pakujitsu ni Haikisite, Shokuhin Seijo ni Sukawara Nayonishimasu. Sampai mana? Udah selesai. Iya udah. Di sini tentang senbetsu mensortir apa ya? Senbetsu, bunbetsu, saidang pencacahan. Bunbetsu apa ya bunbetsu? mengelompokkan. Mengelompokkan. Senbetsu Penyortiran. penyortiran. Hampir sama ya.
Jogore gak suitari sukimasu ya. Sukimasu. Iroya katasa. Katasa itu bunpo bunpo itu loh. Ya, Kata oisisa keenakan, kelunakan, jawarakasa itu. Ingat ya. Terus ni ai gak suit sumo to chiga tameni suka wanai. Genzario ya yasai no me yasai no ne ya ini apa? Ya bener ya. Yasai no ne. ya kawa. Kulit sama kayak ini tunasnya akarnya. Terus sakana no uroko ya hire kayak sirip-siripnya sisik-sisiknya itu kan nggak digunakan. Nah harus di tori nozoita. Jadi bagian siripnya sisiknya itu harus dihilangkan. Terus kayak kulit-kulitnya tadi sayuran. Contohnya yang kentang. Kentang itu kan ada soraninnya. Di bagian kulit yang warna hijau sama tunasnya. Itu harus diambil. Terus kayak bahan baku yang intinya kayak baunya aneh. Misal contoh apa ya? Ubi-ubian lah misal ya. Ubinya itu ada beberapa yang baunya itu nyeleneh. Nah itu kalian ambil, kalian buang. Karena nggak digunakan. Takutnya itu mungkin busuk gitu. Terus kayak warnanya dan kekerasannya itu sesuai nggak sama produknya. Terus kaku jitsuni haiki shite Sokuhin zuni suka warina yoni shimas supaya tidak menggunakan bahan baku yang udah bener-bener ini ya dibuang tadi nggak dipakai. Haiki itu apa ya? Ada yang tahu haiki? Pembuangan. Ini iranai berarti ya. Baik itu kalau buat chicken kan nggak sampai 1 hari tuh, Pak. Misalnya 8 jam. Kalau udah 8 jam itu namanya haiki. Masa ya? Apa? Masanya gitu ya? Iya sih, Kak, kalau dikombini itu namanya haiki, Bu. Enggak bahasa yang maksudnya bahasa yang mudah dipahamin gitu loh. Jadi kayak misal gini, kita di sini ya di Indo misal kita jual jajanan basah kayak apa ya? Contohnya jajanan Jawa, lumpia misal lumpia ya. Kita titipkan di Indomaret, ya kan contohnya. Terus itu di Indomaret itu yang namanya lumpia basah itu kan gampang basi ya. Nah itu kan kayak misal gini, dititipin pagi. Terus kita bilang kasir, ini nanti sekitar jam segini udah nggak bisa dikonsumsi karena basi. Gitu kan? Iya, Nah, jadi berarti supaya tidak nggak ini, apa? digunakan gitu kan. Mm-mm. Ya itu tadi lumpianya tuh udah basi, udah kayak nggak enak. Lumpia basahnya tuh beda lagi kayak mungkin lumpia, nggak ada ya lumpia kering ya. Jadi kayak makanan-makanan tadi itu kayak gampang busuk di jam-jam tertentu itu jangan dimakan, jangan dijual lagi. Tuh. Terus namanu niku ya suka utoki ketika memakai daging yang mentah, ekseng ibutsuken tsukide niku no nakani honega no kote inai ka. Shiraberu koto ga arimasu. Honega mitsukata toki wa sono bubong o tori nozokimasu. Apa di? Ini sudah mulai mau manis. Oh iya. Apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi di sini tuh tentang kita. Pada intinya kita itu kayak mensortir produk kita sebelum diproduksi itu kayak contohnya tadi kentang. Kita harus mengupas, mukimas. Terus bagian-bagian tunasnya, akarnya itu dihilangkan.
Kalau kita mengolah ikan, sisinya, siripnya itu kan pasti di ini ya, dibuang. Terus kalau daging-daging mentah, contohnya nih, daging sapi, terus di dalamnya itu masih ada tulang, tulangnya tuh diambil. Itu bisa dicek dengan ekseng ternyata, ekseng Ibu Kensuki, tulang-tulang ikan. Tulang-tulang ini sih daging sih, bukan ikan sih, yang gede-gede itu. Shiraberu dicek atau kakudin sama. Udah aman di sini. Pada ininya ini tentang ini loh, tentang kayak penggunaan bahan baku kita sortir. Kita gunakan yang benar-benar udah bersih, udah layak diproduksi. Sugi, Yang mana, Kak? Nama nonipo yang ini, yang bawah. yang sang Hai, Seijoko te no isekai Seizo Setsubi no Senjo Saidang Kongo Kanetsu Seikenado Sokurin no Seizo ni Sukau Setsubi wa Senjo sarete ite Takusetsu de nakereba ikimasen. Sampai mana, Kak? Sampai semua? ya sampai semua. Seizo Setsubi ya Seizo Setsubi ni Sunagaru Aikang ni Mizuga Nokoteiru Baai wa Sono Mizuga Disebutsu de Osen Sareteiru ka mo shiranai. Kamu si Renai, Node. Node Moichiro Seizo Setsubi o Senjo Suruka Oyu ya Mizu de Haikang ni Nokoteita Mizu o Nagashi Dasimasu. Ini tentang pembersihan, proses pembersihan ketika kita sedang memproduksi produk makanan. Shizu Setsubi no Senju. Mencuci peralatan produksinya. Saidang, Kongo, Kanetsu. Kalian paham ya, Kanetsu itu tentang pemanasan ya. Karena itu yang sering keluar. Sokuhino Seizoni Sukao Setsubi wa. Peralatan yang digunakan untuk memproduksi senjo sarete, seikatsu, ininya harus selalu dibersihkan. Jadi entah itu pemotong, pencacah, pemanas, kayak open misalnya. Terus kayak pisau-pisau yang gede, semua itu harus dalam kondisi bersih. Seijo Setsubiya, Seijo Setsubi ni Sunagaru, Hai Kang ni Mi juga Nokote Irubaai. Jadi air, Hai Kang itu apa ya? Pipa Ada yang saluran tahu? air. Hai Suikau, sama ya? Sama, Pai. Bentar. Oh, pada intinya kita itu harus membersihkan saluran airnya itu supaya tidak tertinggal bisa butsu. Karena kan kalau lembab itu akan mengakibatkan bisa butsunya berkembang. Jadi kayak hampir sama ini ya penjelasan Hai Suikau. Harus dicuci, disikat, diguyur dengan air. Iya, Moichido bedanya ini seizo. yang ini Bedanya pakai ini tentang OU. Karena apa? Pakai OU. Karena ini proses ini produksi. Kalau Hai Suikau itu kan yang ini, yang got-gotnya. Jadi pembersihannya itu kayak ketika sudah selesai kerja. Nah ini tuh saat memproduksi. Oyu ya mizude hai kang ni nokote ita mizuo nagashi dazimasu. Jadi sepertinya ini maksudnya tuh bukan ini ya, bukan saluran air yang got ya. Tapi kita memproduksi suatu makanan kan menggunakan mesin. Contoh memproduksi apa ya? Contohnya kita masak nasi goreng lah. Masak nasi goreng itu kan biasanya ini wajannya itu kan diguyur air. Diguyur air, terus kan ada dibuang kayak ini kan kayak apa ya? Mejanya itu loh, tapi mejanya kan khusus ya itu.
Nah, mejanya yang buat buang air ini harus diguyur dengan air panas supaya tidak tertinggal kayak bisa Ibu Su tadi, kotoran-kotoran dari wajannya. Karena kan ini penjelasan tentang memproduksi. Ketika kita sedang memproduksi, harus memperhatikan kebersihannya. Tapi kalau Haisuikou, itu kan dibersihkan, itu kan got yang di bawah ya. Bener-bener got. Jadi proses pembersihannya itu setelah memproduksi. Nah, sedangkan ini tuh sedang memproduksi. Pengelolaan kebersihan proses produksi. Beda ya. Proses produksi sama setelah produksi. Jadi ini masih tentang mesin salurannya itu. Ararugi buchitsuo fukumu sokohino seizo shita baai. Apabila memproduksi produk makanan yang mengandung alergi buchitsu, setsubi ni ararugi buchitsu ga nokorana yo. Seizo ni sukata setsubi no senjo tainei ni okonaimasu. Kita harus melakukan dengan teratur pencucian peralatan yang telah digunakan untuk memproduksi telur misalnya. Supaya apa? Karena kan telur itu mengandung alergi. Ya, supaya tidak mencampuri makanan yang diproduksi yang lain, makanan lain. Mainichi no owari ni seijo shite sono ato de tainei ni senjo suru koto mo arimasu. Ini balik lagi tentang alergi buchitsu. Pencucian peralatannya, mesinnya, ketika kita memproduksi. Contohnya tamago, terus susu, rakasa, itu semua kan mengandung alergi ya. Setelah selesai, setiap hari harus dicuci. Harus dibersihkan. Secara teratur. Udah, cuman itu. Itu ada kan di alergi buchitsu. Sugi ini contoh. Tadi Agus ya. Firman, ini Ferry siapa Ferry? Hai, oke. Ini Ferry tuh yang mana? Baru ini Apa? nama WA-nya. Ferry Saputra. Oh iya iya ya. Jarang aktif ya, kok aku baru tahu ya. Iya, Sensei. Hai, coba dibaca yang Kanetsu Saking sampai Sete Sinakiriba Narimaseng. Hai, Kanetsu Saking, Kanetsu Suru Koto de Shinjari o Tabe Soku Shitari, Soka o Yoku Shitari, Oishi Ku Suru Koto ga dekimasu. Sore dake denaku Tekisetsu ni Kanetsu Suru Koto de Sagyo Zairio ni Fukumarete iru Seibuchu teki giga yoin Biyogeng Seibuchu Nado Torinojoku Koto ga dekimasu. Kore o Kanetsu Saking to imasu. Saikin no nakan wa Gohoking no you ni Hyaku Sansus Ijo Demo Shinanai Netsu ni Suyoi Bisai Bujumo imas. Kono tame Kanetsu de Bisai Buju o Korosu Tokiwa Kanetsu no Ondo to Jikang o Tekisetsu ni Sete Sinakereba ikimaseng. Hai, ini tuh penjelasan proses mensterilisasi dengan pemanasan. Itu kan contohnya kita membasmi norovirus itu ada suhu 85 sampai berapa? 90. 90. Dengan waktu 90 biokom. Hai, itu contohnya ya. Karena susuru koto de genzari o tabe ya suku shitari
Shokao yoku shitari. Shoka itu pencernaannya ya, jadi gampang dicerna, terus gampang dimakan, terus lebih enak juga. Sore dake denaku. Tidak hanya itu, tujuan kanetsu saking teki setsu ni kanetsu suru koto de zairyo ni fukumarete iru seibutsu teki kigayoin. Jadi bisa menghilangkan bakteri-bakteri yang kemarin dibahas itu. Selain memudahkan dimakan, dicerna, dan enak, itu bisa membunuh atau mengambil atau membasmi bakteri-bakteri keracunan makanan. Biogense Bisaibutsu. Kalian masih ingat Biogense Bisaibutsu itu apa aja? Virus, Terus? Saiking, Isechu, Heeh. Kabi. Hai, so desne. Jadi, kanetsu saking bisa membunuh semua itu. Saking no nakaniwa di dalam saikin no gomen di dalam bakteri gahokin itu kan ada gaho tuh. Kalian masih inget ya? Karena gaho itu kalau dipanasin itu semakin kuat, semakin strong. Ingat Iya. kan ya? Jadi kalau dipanasin di suhu 100 derajat ke atas, nggak mati. Karena kan ini kuat, bakteri yang kuat. Masih ingat suhunya berapa untuk membunuh gaho? 120 selama 4 menit. Hai, so desne. Kono tame kanetsude bisaibutsu korosu toki ketika kita membasmi mikroorganisme dengan pemanasan kanetsu no ondo to jikang o tekisetsu ni sete. Jadi ada waktu dan suhu yang telah ditetapkan, diatur ya. Nah ini suhu-suhu yang harus kalian hafal. Kalau untuk penyimpanan tadi nggak harus fokus, tapi di sini harus hafal. Seriuskin nado no gahokin itu kan ada 3 ya. Cheruskin, Wiruskin sama apa Mina? Apa, Pai? Yang atas Cheruskin itu kan ada 3 tuh. Ingat. Sama Botsuri. Botsuri kan. Tuh. Terus ini semua kalian hafal. Terus Ipang Tekina Soku Cudakukin itu contohnya apa? Kansen Gata, Salmonella, Vibrio, Sama sama E. coli ya? Iya, betul. Coliform. Ada 4 ya. Iya, Terus untuk Osoku Budo kalian ingat? ingat. Gimana coba? Yang suhu 75 nggak mati. Terus Kenapa kok Taisakunya, nggak mati? ya karena itu, Kenapa nggak mati? karena tahan panas. Ya, Karena membuat racunnya itu semakin kuat. So desne. Itu perbedaannya. Karena saking wa genzario no tusen ondo de kandi suru koto ga hitsuyo desu. Ni kono katamarin nado okina genzario no kanetsu dewa kanaraju tusen ondo tashi kamimasu. Kalian tahu tashi kamimasu? Tashi kamimasu, sadamimasu, kimimasu. Oh, menentukan. Pada intinya tuh kotobannya beda-beda tapi searah semua ini. Intinya choosing ondonya itu sudah ditentukan dengan pasti. Choosing ondo itu apa? Ya ini pemusatan suhunya. Kalau di sayuran kalian ingat choosing ondonya apa? 200 ppm 200 ppm. sama 100 ppm. 100 ppm. Terus untuk choosing ondo, pembersihan peralatan tentang norovirus. Berapa choosing ondonya? 200. Hai, sudesne. Terus lanjut yang ini. Kanetsu saking shita atau no rekiaku sampai sini ya. Bentar. Sampai sini. Juyo.
Dozo. Kanetsu saking Sita Atono Regiaku. Okuno Byuking Seibutsu wa Kanetsu saking Dek Yatsukeru Korosu Kotoga Dekimasu. Shikashi Byuking Seibutsu no nakani wa Kanetsu shite Kazuo Sukuna naku Suru Kotoga Dekimasu. Deki Temo. Dekitemo Zenbuya Sukeru Korosu Kotoga Dekinaide. Tsukoshi iki no koshite iki no koshite Nokote nokote shimau mono ga Shimaumono. imasu. Sono nakani wa kanetsu shita shokuhin ga yukuri hieru aidani sono shokuhin no nakade uete shokutsu doku no gen into naru mono ga imasu. Kono tame kanetsu chori o owata shokuhin wa sugune hiyatsu kotoga juyo desu. Nah, ini penjelasan tentang kemarin. Itu ada yang ini kan dipanasin, terus harus segera didinginkan. Karena apa? Kalau kita mendinginkan secara pelan-pelan, nah di waktu itu bakteri itu bisa mengulang lagi perkembangbiakannya. Jadi harus segera didinginkan. Setelah selesai pemanasan, segera didinginkan. Terus Sugiwa Kudai Teki. Udah dulu ya sampai sini ya. Aku mau tanya sama kalian dulu. Sampai sini, ini kan udah halaman 34 tentang pemahaman ya. Udah ada kemajuan belum? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah enggak. Ada dong. Ada deh ya. Tapi aku lihat kalian udah ini sih, kayak udah lumayan lah. Enggak, silakan. Udah sejauh ini ya, kayak dari ngangong sekarang. Oke lah. Terus kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari Ada. materi yang tadi dibahas? Ada Pai satu. Kan kalau misal penjelasan tentang itu apa cara membasmi gaho itu berarti pakai yang itu aja yang 120 itu apa ada lain lagi? Setelah dipanaskan dengan 120 derajat dengan waktu 4 menit itu segera didinginkan. Kan. Udah itu doang. Iya, itu doang. Karena apa? Kalau nggak segera didinginkan, terus kayak pelan-pelan menurunkan suhunya, di waktu pelan-pelan itu, gahonya akan berkembang kembali. Yang ini, Iya. Kanetsu Shita Shokuhin. Aidado, itu kan juga pernah dibahas di mana ya? Tentang korosu kalau nggak salah. Materi korosu yang awal-awal itu. Jadi pada intinya itu Kak, segera dinginin. Karena kalau kalian cuma pelan-pelan mendinginkan, misal gini, udah kalian panasin di suhu 120 selama 4 menit. Terus kalian turunin suhunya, apinya, misal apinya kalian kecilin. Terus kalian biarin. Terus kalau nggak gitu, apinya kalian matiin. Kalian biarin di suhu ruangan terlalu lama. Nah, ketika di suhu ruangan itu, bakterinya kan mulai berkembang biak. Biasanya itu kalau nggak salah ada maksimalnya 2 jam kalau nggak salah ya. Ini kan mirip sama materi Geisoku. Kalau di materi Geisoku itu, setelah dipanaskan, terus ditaruh suhu ruangan, itu maksimalnya 2 jam. Melebihi 2 jam akan ini, jadi keracunan makanan. Shokuchu dokukin. Cuman di sini nggak ada keterangannya, cuman nggak boleh ini kan. Nggak boleh nurunin suhu pelan-pelan, harus segera dinginin. Terus lainnya ada yang ditanyain lagi? Yang ini nih Pak, yang dilabelin nih kalau seriusukin kan
Di dalamnya tuh ada Werusu sama yang Botsurinu di, Suken ya. yang dilabelin mana tuh? Yang di Zeze. tabel. Yang barusan halaman berapa tadi? Ini 33. 3. Ini Iya. Nah, kalau Ipang Tekina Sokuchu Dokukin kan tadi belum sempat tulis sih. Ada kanjen kanji yang gata. kata. Kanjen gata kan ada 4 itu. Iya. Saremonera, Kanbiro, Coweng Biburio, sama Ekoli. Nah, itu termasuk Ipang Tekina Sokuchu Dokukin atau Okina kebanyakan. Berarti cuman Okina, kanji yang kata doang yang Ipang Tekina nih, Pak. betul. Terus norovirus itu ada suhunya tertentu. Terus ini apa? Kisecu kan udah ditetapkan sendiri ya cara-cara korosunya. Masih ingat Anisakisu? Iya. Berapa suhunya? 70 selama 1 menit. 3. Kalau 70 derajat itu tidak ada waktunya. Tapi kalau 1 menit itu dengan suhu 60 hai sudah seneng. Terus kalau cara pembekuannya minus 20 selama 24 jam. hai sudah seneng. Nah, kalian lama-lama ini di luar kepala nih. Jadi tolong optimis ya. Optimis ini kan masih tanggal berapa sih nih? Masih tanggal 7. Jadi nanti setelah selesai pemahaman, ini kan gantian ya. Gantian kalian yang baca, terus kalian tuh gini maksudku bukan nerangin ya, tapi kalian jelaskan apa yang kalian ngerti. Nah, Mimin tinggal jelasin lagi, tinggal benerin. Tinggal cross check. Apa yang belum kalian ketahui, nanti aku tambahin. Apa yang kalian salah pemahaman, nanti aku benerin gitu. Biar supaya sampai kita itu nggak cuma baca, tapi kita paham sebuku di materi PM. Jadi nggak cuman apa modal kisi-kisi. Nanti kan ada tetap ya, kan udah aku set nih saluran kisi-kisinya. Tapi tetap kita fokus di materi. Biar dapat soal apapun kita bisa ngerjain. Itu. Lainnya ada pertanyaan?